Sekarang kita masuk ke sholat Jumat. Wa syaraitu wujubul Jum'ah. Wa syaraitu wujubi Jum'ati sab'atu asya. Al-Islam wal bulugh wal aqlu. Adapun syarat-syarat wujubil Jum'ah, wajib Jum'ah, artinya seseorang itu sudah wajib Jumat. Itu ada 7 perkara. 7 perkara. Kalau ada 7 perkara wajib Jumat. Kalau nggak ada 7 perkara tidak wajib Jumat. Siapa itu? Pertama Islam. Tidak wajib atas orang kafir. Wal baligh. Tidak wajib atas orang yang belum balik. Wal aqlu. Dan tidak wajib atas orang yang nggak berakal. Artinya yang berakal wajib, yang nggak berakal tidak wajib. Ini syarat wajib Jumat, juga syarat wajib untuk sholat 5 waktu. Ya, syarat untuk orang itu sudah dikatakan wajib sholat 5 waktu. Ya ini juga nih yang 3 ini. Islam, balik, dan berakal. Wal hurriyah, dan merdeka. Khusus untuk Jumat, hurriyah. Laki-laki merdeka. Siapa itu? Kita ini. Bukan budak. Budak nggak wajib. Kita sama tuannya. Iya, suruh kerja dia kerja. Kerja gajinya untuk tuannya. Wadzukur ya. Dan laki-laki wajib. Islam, balik, berakal, dia juga merdeka, dia laki-laki wajib. Berarti sudah 5. Berarti kalau perempuan nggak wajib. Perempuan nggak wajib Jumat. Tapi ketika dia sholat Jumat, sudah tunailah sholat zuhurnya. Tapi kalau budak sholat Jumat sudah tunai juga sholat zuhur. Nggak perlu lakukan lagi sholat zuhur. Ya, seperti di Madinah, di Mekah, pas Jumat mereka sholat. Ya. Hah? Dulu banyak. Wasihah, ini artinya dia masih mampu melaksanakan sholat secara sempurna. Walaupun dia sholat duduk, sah Jumat. Ya. Tapi harus tahu kita bagaimana cara sholat duduk ya. Jangan masih bisa jogging tapi langsung sholatnya duduk, nggak sah. Jogging masih bisa, tapi begitu sholat dia duduk, nggak sah. Berdiri dulu. Berat badannya, iya berdiri dulu sampai rakaat pertama terduduk. Dia tak bisa lagi berdiri ngangkat, ya udah baru lanjut dulu. Ini lari menang dia sama awak. Tapi begitu dia jadi mampu langsung duduk, nggak sah. Mampu masih berdiri, nggak berdiri. Ini banyak salah ini. Minimal awalnya berdiri. Wal istaiton, dan orang itu yang dikatakan wajib Jumat itu mustautin, istaiton ya. Penduduk tetap, hidup matinya di situ. Kalaupun merantau dia kembali ke situ lagi. Dapat duit pun yang dibangunkannya di situ. Memang dia orang situ gitu. Fala tajibu jum'ah alal kafir asli. Wasabi wal majnun. Waraqiq wal unsa wal marid wa nahwi. Maka kalau kita lihat daripada Islam berarti nggak wajib orang kafir. Yang dikatakan kafir itu kafir apa? Kafir asli. Kafir asli yang tidak wajib Jumat. Kalau kafir yang tidak asli wajib Jumat. Apa itu kafir yang tidak asli? Orang murtad tetap wajib Jumat. Karena dia nggak kafir asli. Tapi kalau dia sholat nggak sah juga. Suruh dia tobat. Kalau nggak hukum. Hukum pemerintah itu hukum mati. Suruh dia tobat sholat Jumat. Berarti kalau nanti suatu saat dia nggak sholat Jumat, orang kafir nggak asli tadi, nggak sholat Jumat, kemudian tahun depan dia masuk balik lagi ke Islam, itu semua wajib tuh, sholat zuhur, sholat subuh, sholat Jumat di qadha itu. Jumat ya berarti zuhur dia qadhanya. Wajib qadha semua, pauron semua itu, segera langsung. Ngeri. Yang orang kafir itu hukumnya ditangkap oleh pemerintah, khalifah ya. Kemudian dikasih petunjuk, suruh dia balik mengqadha itu semua. Kalau enggak hukum mati.
Kalau kafir asli, ya kalau orang memang dari awalnya kafir, ya udah biarin aja. La ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan masuk ke agama. Hukum agama itu jatuh atas orang pemeluk agamanya. Ya. Yang nggak memeluk agamanya, biar masing-masing lakum dinukum waliyadin. Buluh anak kecil tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau mereka sholat Jumat bisa sah. Bahkan jadi imam pun boleh. Imam Syafi'i umur 7 tahun, imam sholat Jumat. Maka anak-anak kita aneh ya, aneh. Sholat Jumat anak taruh di belakang. Ya ribut anak sama anak kumpul. Anak sama anak kumpul ya kerjanya main-main. Ya maklum lah, ribut lah. Iya, kalau memang ada bapaknya sholat Jumat, anaknya ikut di sampingnya. Jadi anaknya itu takut sama ayahnya. Biar ayah mentarbiah, gini loh nak sholat, gini loh. Kita harus serius. Jangan main-main. Ngomong dari sebelum sholat, sebelum mulai khutbah. Nah, jangan waktu khutbah kita marah sama mereka, udah rusak khutbahnya. Nah, itu dia. BKM-nya itu harus pintar juga Pak Kaumnya menyampaikan kepada wali-wali anak itu bahwa anak, yuk penuhin masjid, banyak bawa anak, tapi dijaga anak kalian ya, jangan ngurusin orang sholat. Pakai mic ya sebelum naik khutbah ya kan? Bisa. Sampaikan terus ya kan? Jangan waktu khutbah. Iya, sebelum khutbah langsung disampaikan terus. Iya. Atau kan masjid, semua masjid itu kan harus ada pengajian. Gimana mendirikan masjid tapi tidak ada pengajian penyuluhan Islam di situ? Makanya BKM itu harus orang-orang pintar. Pak Kaum itu harus orang-orang pintar. Ya. Yang bisa mensiasati bagaimana Islam di situ lebih bagus dan dari waktu ke waktu. Harus belajar dia tentang fungsi masjid. Bukan cuma bisa buat sistem bangun masjidnya. Nah, masjid itu nggak perlu dibangun mewah-mewah. Tapi dimakmurkan dengan mewah. Ya. Nggak ada orang yang makmurkan masjid itu kecuali mereka itu orang mukmin. Kalau membangun, orang munafik bisa bangun masjid. Orang kafir bisa bangun masjid. 1 M dibantunya bangun masjid. Orang kafir dia. Dulu zaman Nabi Muhammad, orang munafik bangun masjid. Masjid Diror, bongkar kata Nabi Muhammad. Bongkar. Kalau membangun, siapa aja bisa. Tapi kalau memakmurkan masjid, hanya orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Makanya, jangan sibuk membesarkan, memewahkan masjid. Nggak usah sibuk. Standar aja lah. Jangan jelek kali. Yang penting bisa masuk banyak, nyaman, tenang. Tapi makmurkan masjid, gimana caranya supaya masjid itu makmur? Habis komat, jangan langsung, habis azan langsung komat. Cuman orang kampung bisa kumpul. Kecuali kalau maghrib, mau udah disepakati, azan cepat langsung. Mantap itu. Nah, tapi kalau seperti sholat zuhur, sholat subuh langsung komat, cuman orang mau datang. Ya, makruh langsung komat itu. Kalau untuk masyarakat, karena yang jauh-jauh itu jadi nggak datang dia. Nah, tunggu dulu. Wallahu a'lam bis. Bisa ditunggu jamaahnya hingga mereka lakukan. Berakal, berarti yang wajib sholat Jumat orang yang berakal, orang yang gila dan sebagainya enggak. Merdeka, orang budak sahaya tidak. Zukur, artinya perempuan tidak ya. Perempuan enggak wajib, laki-laki yang wajib. Wasihah, orang yang sehat. Mustautin, orang penduduk setempat. Nah, kalau kita mazhab Imam Syafi'i, mustautinnya minimal 40 orang. Enggak ada mustautin 40 orang sholat zuhur. Walaupun orangnya ada 200 orang. Enggak ada syarat. Panggil perempuan nggak masuk hitungan. Panggil anak-anak pintar, alim, hafal Al-Quran, tapi dia belum balik, nggak masuk ukuran. Ada tamu dan sebagainya, ada pengunjung dari kampung lain dan dia tapi bukan sahibul Jum'ah di situ, bukan ahli Jumat situ, tapi dia pendatang gitu, musafir. Walaupun ada 200 orang satu mobil mereka datang, enggak hitungan. Harus mustautinnya 40 orang. 40 orang. Apalagi di pesantren ya, di pesantren. Ada masjid dekat pesantrennya sampai 200-300 orang, tapi mustautin cuma 10 orang. Enggak sah. Makanya aneh-anehnya juga pesantren rumah tahfiz. Pesantren rumah tahfiz nih banyak bikin sholat Jumat di pesantren. Gurunya orang asing, bukan mustautin, yang digajinya di situ kasih uang saku. Anaknya banyak tapi entah orang-orang mana bikin sholat Jumat di dalam pesantren. Siapa mustautinnya? Enggak ada mustautinnya. Lah ya sih enggak, saya itu karena enggak belajar fikih. Kalau mazhab Imam Syafi'i seperti itu.
Ngakunya Syafi'i itu. Nah, pesantren belajar kitab juga terkadang seperti itu karena gurunya memang tidak tahqiq, tidak betul membaca kitabnya. Nah, ini banyak terjadi. Ini mustautin ini syarat mendirikan sholat Jumat. Ya. Fala tajib Jumat, enggak wajib Jumat. Enggak boleh mereka melakukan Jumat kalau tidak ada mustautin 40. Pindah ke mazhab yang lain, nah silahkan kalau bisa mengikuti syarat-syarat satu qodiyah dalam pelaksanaan Jumat, silahkan mazhab yang lain. Nanti dia nggak tahu syarat-syarat yang lain. Yang udah lahir dari Syafi'i aja pun tak menguasain Syafi'i, apalagi baru dari generasi mazhab Maliki, Hanafi dan sebagainya. Iya ada. Hambali lebih berat lagi kalau Hambali. Lebih berat. Yang ringan tuh Hanafi, Maliki agak ringan. Wallahu a'lam bishawab. Itu seseorang bisa wajib Jumat. Tapi bukan berarti anak perempuan nggak sah kalau sholat Jumat. Anak yang balik nggak sah. Yang tidak sah tadi cuman orang kafir. Bahkan kafir yang tidak asli pun dia wajib Jumat tapi tidak sah. Nanti diqodho dia zuhurnya ketika dia masuk Islam. Tapi kalau sebelum balik, nah, dia sholat Jumat ya sah. Ya. Kemudian orang budak hamba sahaya sah, perempuan sah sholat Jumat. Orang sakit sholat Jumat sah. Ya kalau dia masih bisa. Tapi dia sudah ada uzur, udah boleh dia sholat zuhur di rumah karena sakit. Nah, mustautin, nah, ada orang musafir, ada orang mukim, sholat Jumat sah. Tapi tidak masuk hitungan di dalam jumlah Jumat. Wa syaraitu sihati fi'liha salasatun. Dan syarat sah mendirikan Jumat. Mendirikan Jumat. Jadi kalau kita mau mendirikan Jumat harus ada syaratnya, ada 3 syaratnya. Maka jangan sempat salah paham ini. Oh, nanti yang paling ringan itu mazhab Hanafi. Yang paling ringan mazhab Hanafi. Katanya, tapi begitu diteliti ternyata berat juga. Nah, karena ini bicara tentang umat, ini bukan bicara tentang pribadi. Kalau tadi kan diwajibkan secara pribadi. Infirodinya. Ini mendirikan Jumat, ini harus melibatkan banyak orang dalam satu wilayah. Al-awwal darul iqamah allati yastautiduha al-adad majmu'un. Ya. Atau antakuna baladul masran. Antakuna baladun kanat baladan au qaryah. Kanat baladun au qaryah. Artinya kalau mau mendirikan sholat Jumat itu harus satu negeri yang jumlahnya banyak orangnya, seperti negeri Mesir, atau kita bilang satu negeri atau satu desa. Kumpulan manusia yang banyak. Kumpulan manusia yang banyak di satu wilayah berbentuk desa atau negeri. Negeri-negeri. Kalau bahasa kita bilang negeri-negeri. Dulu negeri Perak, negeri ini, negeri itu. Nah, sekarang jadi desa. Kalau dulu negeri-negeri. Nah, negeri sini, negeri sana, negeri itu. Negeri timur, negeri barat. Nah, sekarang desa. Yang terpisah dia dengan negeri yang lain. Apakah dengan pemimpin yang berbeda dan sebagainya. Satu desa. Kalau sekarang lebih besar lagi, udah diperkecil lagi satu dusun. Kalau satu desa dulu mungkin 200-300 rumah. Sekarang satu dusun ada 200-300 rumah. Penduduk bumi makin banyak ya. Wa adadu, asan yang kedua ayakuna, bahwa sungguhnya adanya jumlah orang yang melaksanakan Jumat arba'ina rijalan min ahlil jum'ah ay mustautin. Yang melaksanakan sholat Jumat jumlahnya minimal 40 laki-laki dari ahli Jum'ah. Artinya siapa ahli Jum'ah itu? Mukallafun, dzukur, ahrar, mustautinun. Yaitu penduduk setempat yang laki-laki yang balik dan merdeka. Minimal 40. Kalau kurang 40 nggak boleh dirikan sholat Jumat. Harus dirikan sholat
Berdosa? Enggak berdosa. Orang memang enggak ada syarat. Cuman syarat zuhur bisa dilaksanakan. Tapi orangnya banyak, Ustaz. Di sana ada 200 laki-laki. 200 laki-laki kalau orang fasik semua, orang munafik semua gimana? Yang hadir cuma 30. Yang berarti nggak bisa sholat Jumat. Kalau mau dirikan sholat Jumat, panggil mereka suruh tobat. Sampai 40, dirikan sholat Jumat. Maka jangan asal azan langsung sholat Jumat. Baru 30 orang sholat Jumat. Salah. Nah. Jemput. Kata Imam Syafi'i, jemput mereka ke rumah. Kalau kita sayang sama dia. Nah. Ini banyak orang yang menganggap remeh. Di masjid-masjid asal ada 10-20 orang dah sholat Jumat, khutbah dia. Enggak sah. Tanya Syafi'i. Dari mana dia pandang Syafi'i? Enggak sah, yang ada berdosa. Itulah nanti beribadah tanpa ilmu. Talabus bi ibadatul fasad. Mereka masuk dalam pelaksanaan ibadah tapi salah. Yang ada dosa. Pernah banyak talabus bi ibadatul fasad. Termasuk sholat Jumat. Ya terakhir nih saya pulang dari Jawa. Naik ferry penyeberangan pas Jumat. Pakai imamah, baju jubah, beberapa orang dia. Dipanggilnya, Pak sholat yuk. Iya sholat zuhur saya bilang. Nanti saya jamak takhir. Enggak, sholat Jumat nih. Saya bilang mazhab apa kalian? Syafi'i. Siapa mustautin di sini? Diam aja. Enggak mau anak sholat sama dia. Tidak ada mustautinnya, udah di penyeberangan di atas pesawat. Di atas apa namanya? Di atas kapal. Takbiratul ihramnya pun salah. Kalau sholat wajib dalam musafir, di atas perahu dan sebagainya, takbiratul ihramnya harus menghadap kiblat. Masalah nanti selanjutnya dia kapal berputar tidak menghadap kiblat, enggak ada masalah. Tapi ketika takbir menghadap kiblat, jumlah mereka pun tak ada sampai 40%. Paling beberapa puluh. Khutbahlah satu, khutbah dan sebagainya. Sholat mereka, lama tewa hancur. Inilah orang yang beribadah tanpa ilmu. Awak mau debat, malas awak bawa anak dan sebagainya. Enggak, saya enggak sholat, saya bilang. Heran dia ngeliatnya. Sholat zuhur saya setelah itu. Nah, sholat zuhur. Allah alam. Ya memang ada musolanya. Bagus. Makanya dakwah boleh, harus dakwah itu, tapi harus dengan ilmu. Banyak orang dakwah, pengen kali dakwah, tapi tak mau menuntut ilmu. Atau di kampung-kampung pengen kali jadi pengurus masjid, BKM. Nah, pengurus masjid. Tapi tak punya ilmu. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Bisa menjadi BKM tapi anggotanya aja enggak sholat di masjid. Ngapain? Mundur aja jadi BKM. Pengurus masjid. Badan apa itu? Badan Kemakmuran Masjid. Badan Kemakmuran Masjid dipimpin oleh si A. Lalu si A mengangkat ini bidang dakwah, ini bidang pembangunan, ini bidang ini, kan ada anggota-anggotanya minimal ada mungkin 20 orang. 20 orang itu aja ikut memakmurkan masjid dah hebat. Kalau mereka yang 20 tidak memakmurkan masjid, bagaimana masyarakat yang awam? Yang 20 orang itu aja ikut ngaji udah hebat. Kalau yang 20 orang itu aja tidak mau belajar agama, bagaimana lagi orang awam? Udah pecat aja orang yang mau ke masjid itu. Orang-orang fasik itu. Iya. Mengharapkan gajian situ nggak ada. Mengharapkan pujian juga salah. Apa yang kita harapkan? Cuma ridho Allah. Ngapain jadi BKM? Melihara, bagus melihara kambing. Nggak ke masjid, nggak berdosa. Kalau melihara anggotanya tapi anggotanya nggak ke masjid, harus berani menjadi ketua BKM. Ini urusan dengan Allah. Bukan urusan dengan makhluk lagi. Itu Pak, jadi ketua BKM harus jelas. Bukan aku digaji. Aku daripada dimurka Allah salah ngurus rumahnya. Daripada salah ngurus rumahnya, justru dimurkain Allah. Bagus gak usah jadi pengurus. Mau kalian masuk jadi pengurus, ikut. Kalau enggak usah. Ini orang berambisi. Itulah jahil mutanasik. Yang menghancurkan Islam itu ada dua. Alim mutahattik. Orang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Pintar-pintar dia. Jadi orang menganggap, ya dia pintar kok. Diajak pun boleh, berarti boleh. Tapi wa'akbar minhu, lebih berat daripada itu, penghancur Islam itu adalah jahil mutanasik. Orang bodoh nggak mau belajar tapi mau rajin beribadah.
beribadah. Orang mengaku, dia alim, dia ke masjid dia. Jadikan kiblat, ternyata dia maksiat. Jadikan kiblat, ternyata ibadahnya salah. Talabus bi ibadatil fasad. Mereka dia mengajak orang masuk dalam ibadah yang salah-salah. Nanti uang umat dihantam dimakan, uang ini masjid digunakan tuh ini, dan sebagainya. Buka aurat perempuan dalam masjid pun biasa, menghias masjid. Maulid Nabi, nanti perempuan pakai rok pendek di situ, nggak pakai jilbab menghias masjid. Astagfirullah. Pacaran lagi dalam masjid. Ya Allah, kasih lagi duit dana. Pasang-pasangan lah remaja masjid di dalam masjid. Nah, itu dosanya tidak ada dosa di situ kecuali BKM-nya dapat dosa. BKM semua itu sama kayak di rumah, anak istri melakukan dosa, kalau dibiarkan sama suaminya dapat dosa. Amal jariah. Jariah dosa. Hati-hati. BKM gitu juga kan. Kullukum yang semua kalian itu seperti pengembala, tanggung jawab atas kembalaan kalian. Amanah dia itu masjid. Jangan dikotorin kayak gitu. Tegas jadi BKM, bukan digaji nih. Kalaupun digaji, harus lebih tegas lagi tanggung jawab dunia akhirat. 40 orang. Ya. Kalau nggak ada 40 orang, sholat zuhur. Wasalis ayyakuna waktu bakian. Ay waktu zuhri. Melaksanakan Jumat harus ada waktu di dalam waktu zuhur. Masih ada waktunya. Artinya kapan masuk waktu zuhur? Contohnya tengah 1 masuk. Masuk waktu asar jam 3 contohnya. Boleh lakukan tengah 1 sampai jam 3. Mau jam 1, jam 2, ya kalau jam 3 habisnya zuhur, berarti tengah 3 masih bisa sholat Jumat. Kalau memang masyarakat banyak, tapi yang datang baru 30, tunggu. Jangan buru-buru sholat jam 1. Tunggu, panggil mereka. Sampai jam 2 nggak apa-apa. Sampai tengah 3 nggak apa-apa. Tunggu. Kalau memang mau nunggu, jemput. Nggak bisa kita dirikan Jumat nih kalau kalian nggak datang. Jangan jadi fasik kalian. Fasik itu apa? Dosa besar. Mati wajib masuk neraka. Kalau anaknya perempuan kawin, nggak boleh dia jadi walinya. Jadi wali dia nggak sah, berzina anaknya. Fasik dia meninggalkan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Oh, aku sholat 5 waktu di rumah. Oke. Mazhab Imam Syafi'i kan sudah muakkad aja. Oke. Sholat Jumat bisa di rumah. Meninggalkan sholat Jumat berturut-turut tanpa sebab 3 kali. Kalau dalam kalimatnya kafir. Tapi kan kita nggak bisa menuduh, tadi dia sholat di Mekah nggak paham. Kalau ditanya, aku sholat di Mekah. Nah, ada orang Ustadz, aku sholat di Mekah. Apa mungkin sholat di Mekah deh? Hah? Ngayal. Ustadz pembohong. Kecuali dia dari mulai pagi sampai sore tak terlihat. Itu pun waktunya kan beda. Iya, artinya waktunya kan berbeda 4 jam. Halu itu. Dia waktunya kan 4 jam bedanya. Ketika kita di sini pulang Jumat jam 2, di Mekah mesti jam berapa? Jam 10. Belum Jumat. Ketika, Pak Ustadz kenapa nggak sholat Jumat? Aku udah sholat Jumat di Mekah. Loh, di sana belum sholat Pak Ustadz, mesti sholat duha di sana. Malah kita pas pulang Jumat, dia memang nggak ada di rumah. Nanti jumpa-jumpanya nanti jam berapa? Jam 5 sore. Pas sholat asar. Pak Ustadz, ini kita sholat asar di sini. Pak Ustadz ada sholat Jumat tadi di mana? Oh, saya di Mekah. Baru aja sholat. Nah, di sana baru pulang sholat Jumat, di sini langsung sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Boleh-boleh dia waliullah yang bisa dalam waktu hitungan kedipan mata bisa dipindahkan Allah. Tapi masuk akal di situ. Asar dia ada di kampung. Tapi kalau jam 2 udah ada di kampung, sana masih waktu duha, dia bilang aku udah sholat Jumat di Masjidil Haram, penipu besar-besaran tuh. Penipu besar-besaran, bohong. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan menjadi syarat juga ketika melaksanakan sholat Jumat harus semuanya waktu itu ada di dalam waktu zuhur. Jangan nanti khutbahnya di waktu zuhur, pas sholatnya udah di waktu asar. Ada nggak bisa. Kalau begitu wajib sholat zuhur saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal.